Jangan bingung untuk melakukan perankingan di Microsoft Excel. Jika kamu memiliki data yang siap untuk dilakukan ranking seperti nilai raport, terus juga untuk ranking-ranking peserta pada perlombaan, untuk penjurian dan lain sebagainya, kamu bisa melakukan ranking dengan sangat mudah asalkan kamu sudah ada datanya dan siap untuk dilakukan perankingan. Salah satu contohnya adalah seperti ini. Ini adalah salah satu contoh data, ini contoh data sampel begitu ya, untuk melakukan ranking dari suatu nilai siswa. Nah, di sini datanya itu udah lengkap nih, udah ada berapa nilai masing-masing dari mata pelajaran atau mapel, sudah ditotal ke semuanya dan dilakukan rata-rata atau average. Di sini kita memiliki data unik. Data uniknya adalah NIS, nomor induk siswa, dan bisa juga nama. Nah, kalau misalkan ini kita akan melakukan perankingan, kita akan sangat mudah sekali dengan melakukan perankingan ini. Nah, kita siapkan ke salah satu sel tertentu atau sel yang sudah disiapkan untuk melakukan perankingan. Di sini di sel K2 sudah disiapkan di K2 sampai K18. Nah, tinggal kita ketikkan rumusnya aja sama dengannya itu mau mengacu kemana? Di sini ada dua data, ada mau mengacu ke total, ada mau mengacu ke rata-rata. Semuanya data tersebut antara total maupun rata-rata itu sama. Kita bisa pilih salah satu, contohnya kita akan menggunakan total aja. Total ini adalah nilai keseluruhan dari bahasa Indonesia hingga matematika. Di sini kita tuliskan sama dengan rank. Oke, setelah itu kurung buka, lalu total di I2, sel I2-nya. Oke, kalau misalkan sudah, kita tekan koma. Di beberapa versi Microsoft Excel itu ada yang masih menggunakan titik koma. Jadi bukan cuma koma aja, tapi yang versi lama ada yang menggunakan titik koma. Silakan disesuaikan dengan rumus yang ada di bagian sini. Nah, selanjutnya adalah referensi tabel yang akan kita lakukan untuk perankingan. Tadi data yang kita ambil itu ngereferensinya kemana? Nah, ngereferensinya ya masih sama ke ini I2 sampai ke I18. Nah, ini kita akan ngerefer ke I2 sampai I18 yang mana kolom tersebut untuk kolom total berisi total nilai dari masing-masing siswa dan di sini ada 17 siswa. Nah, di sini ada I2 sampai I18. Jangan lupa kita lock rumus tersebut atau refer datanya harus kita lock. Kalau tabel untuk pengacuannya tidak kita lock atau tabel untuk nge-refernya tidak kita lock, nanti otomatis akan berganti-ganti atau berpindah, nanti malah tidak akan sinkron seperti itu. Bagaimana cara ngelocknya? Tinggal tekan F4. Nah, nanti akan ada dolar di depan dari refer tabel tersebut. Oke, nanti kalau misalkan sudah di lock menggunakan F4, tinggal koma lagi. Nah, koma di sini ada dua pilihan nih, ada 0 dan 1. Kalau misalkan kita mau mengurutkan dari ranking pertama dari nilai yang terbesar atau nilai yang tertinggi, maka pilihlah 0. Kalau misalkan dari nilai yang terendah atau nilai yang terkecil, itu pilihlah 1, seperti itu. Karena kita akan mengurutkan dari nilai yang paling terbesar, kita menggunakan 0. Oke, setelah itu tutup kurungnya, lalu tekan Enter. Oke, siswa atas nama Anggoro tersebut itu berada di ranking 14 dari 17 siswa, seperti itu. Tinggal kita tarik aja ke bawah dengan klik 2 kali atau drag and drop ke bawah. Nanti otomatis muncul rankingnya seperti ini. Nah, siapa yang ranking pertama? Yang ranking pertama itu adalah si Karin Novilda. Yang kedua adalah di sini ada Fajar Dwi Pangestika dan yang ketiga adalah Leonie Xavier. Oke, di sini udah ada rumusnya nih. Nah, kalau misalkan ini sebenarnya sudah selesai, tapi kalau misalkan kita ingin mempublish ranking tersebut, tentu dong kita nggak akan mungkin untuk melakukan memperlihatkan nilai masing-masing siswa karena itu privacy seperti itu ya. Maka dari itu sudah saya siapkan di tabel atau sheet ranking yang ada di sheet kedua ini. Nah, ini adalah suatu data milik internal, data yang kita miliki, menyatakan bahwa
dari siswa tersebut ternyata ranking ini, ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan lain sebagainya. Tapi ini data internal. Kalau misalkan ada pihak eksternal, katakanlah orang tua, ingin meminta data rankingnya seperti apa, dan mau ditempel atau dipasang atau mau di-share seperti itu, kita alangkah baiknya membuat sheet baru lagi. Nah, di sini ada sheet yang namanya ranking. Baik, sebelum kita melakukan perankingan yang untuk kita share ke eksternal, untuk yang pertama ini sebenarnya sudah selesai ya. Ini sudah bisa dilihat rankingnya dari 1 sampai 17. Ranking yang terakhir itu si Muhammad Abdul Rahman sudah bisa kelihatan sebenarnya dari 1 sampai 17. Dan ini adalah data yang sudah matang kayak gitu, data yang sudah jadi. Nah, kalau misalkan kita ingin melakukan share ranking nama siswa ke orang tua atau secara eksternal, kita siapkan sheet yang ranking ini. Lalu setelah itu langkah pertama adalah kita blok ini dulu. Tadi yang yang ada rumusnya gitu. Nah, ini semuanya kan ada rumusnya nih. Ini tadi sudah saya matikan rumusnya. Nah, ini kan ada rumusnya dari K2 sampai sel K18 itu ada rumusnya semua. Biar cara menghilangkan rumusnya bagaimana? Kalau misalkan ini benar-benar udah matang ya, datanya udah matang dan nggak ada revisi lagi, dimatikan aja rumusnya. Yakni dengan cara copy, nanti akan terseleksi seperti ini. Lalu kita tekan yang namanya paste option yang pilih values yang ikonnya itu 1, 2, 3. Klik, lalu otomatis rumusnya akan mati. Nah, di sini sudah nggak ada rumus lagi. Di sini sudah berganti angka. Rumusnya sudah mati. Dan ini hasilnya datanya sudah fix, sudah valid. Tinggal kita share. Nah, tinggal kita ranking ke sini. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan atau saya utarakan di awal bahwasanya kita punya data unik yang berupa NIS. Atau bisa juga nama, tapi kita lebih akurat menggunakan NIS, seperti itu ya. Nah, di sini ada ranking 1 sampai 17 dan ini ada detail namanya. Nanti kita akan sortir dan ini akan kita share ke orang tua. Nah, kayak gini caranya. Kita akan melakukan VLOOKUP terhadap NIS ini di bagian rata-rata. Kalau tadi kita pakai total, kalau sekarang kita pakai rata-rata. Sama sekali nggak masalah. Kalau misalkan mau pakai total juga nggak masalah. Pakai rata-rata atau average juga nggak masalah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Di sini sama dengan VLOOKUP, kita untuk mengetahui total keseluruhannya dulu ya. Dari nilainya NIS, kita akan VLOOKUP ke data uniknya itu NIS. Lalu koma, tabel refernya ke tabel yang ini nih. Di sebelah NIS ini, NIS kita nge-refer ke dari NIS ya ke NIS sampai ke rata-rata, karena tadi kita inginnya rata-rata. Jadi di sini ada 9 kolom, lalu tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Maka inilah yang akan di-refer tabelnya dari kolom NIS sampai rata-rata. Jangan lupa klik F4 untuk ngunci rumusnya, lalu koma. Lalu di sini tinggal kita masukkan ke 9. Jadi ini adalah kolom ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, rata-rata itu ada bagian yang di bagian ke kolom 9, koma, lalu tekan false. Kurung tutup, enter. Nah, kita sudah dapat nih nilai rata-ratanya dari si Anggoro Dewi Sukmasari 78,6. Kita cek lagi. Benar 78,6. Tinggal kita tarik drag and drop ke bawah dan sudah dapat semuanya. Dan ini, kalau misalkan kalian lihat, ini masih ada rumusnya. Seperti tadi, kalau misalkan datanya sudah fix, valid, tinggal kita copy, seleksi dulu ya, seleksi terus copy. Lalu setelah itu, kita gunakan paste option yang values, yang gambarnya 1, 2, 3, icon 1, 2, 3 untuk menghilangkan rumus. Nah, jadi data ini sudah valid, nggak ada rumus di sini. Jadi kalau misalkan kita mau sortir, mau pindah-pindah, itu nggak akan mempengaruhi rumus. Karena kalau misalkan rumusnya nggak dimatikan, itu nanti akan rusak atau error memunculkan NA atau ref seperti itu. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini sebenarnya belum urut nih, belum urut. Bagaimana cara mengurutkannya? Tinggal kita sortir dari NIS ke rata-rata seperti ini. Tarik ke bawah. Ini data yang mau kita sortir. Masuk ke bagian tab data, di bagian data ini, lalu pada sort and filter, pilih yang sort, pilih yang di sini sort by rata-rata. Nah, di sini ordernya adalah largest to small. Jadi nilai yang terbesar dulu, lalu ke paling kecil. Jangan small to largest. Kalau small itu yang paling kecil ke paling gede. Kalau largest paling gede ke paling kecil. Lalu pilih OK.
Nah, kita udah dapet nih datanya. Berarti si Karinovilda peringkat 1, Fajar Dwi Pangestika peringkat 2, Badrun peringkat 3, Leoni peringkat 4. Kita cek apakah hasilnya sama. Oh, ternyata di si Badrun sama Leoni itu peringkatnya sama-sama 3 karena nilainya sama seperti itu. Ya, terserah mau kita kasih 3 seperti ini juga nggak apa-apa. Di sini 4, 5, 6, tinggal kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan aja seperti itu. Dan kita pastikan lagi sebagai salah satu contoh untuk kita lihat apakah benar si Jeremy itu peringkat 10, 79,2. Si Jeremy itu benar peringkat 10. Nah, dengan sortir seperti tadi, VLOOKUP datanya lalu disortir, maka sudah dapat nih rankingan secara urut dari ranking pertama ke ranking yang terakhir, dari nilai tertinggi ke yang terendah, dan ini sudah siap kita share ke eksternal atau ke orang tua maupun ke siapapun yang memang berwenang atau berhak untuk melihat ranking tersebut. Sangat mudah banget bagaimana cara melakukan perankingan di Microsoft Excel, asalkan udah ada datanya, tinggal kita eksekusi menggunakan rumus sama dengan rank tadi dan kita sudah bisa mendapatkan rankingnya dan bisa kita urutkan menggunakan tabel atau dari sheet untuk melakukan sortir berdasarkan dari ranking yang tertinggi ke ranking yang terendah untuk kita share ke orang tua. Apabila dari kalian ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa drop di kolom komentar, nanti kita discuss bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Huam Teknologi, karena channel ini membahas tentang tips teknologi dan tips Excel biar kalian semua nggak gaptek. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video yang lain. See you!